Kemegahan dan gagahnya Jakarta yang kita kenal sekarang tidaklah dibangun dalam semalam. Ada proses panjang, bahkan hingga ratusan tahun untuk membuat sebuah kawasan yang awalnya dulu rawa-rawa terpencil menjelma menjadi kota metropolis nan megah. Jejak sejarah Jakarta bukan hanya tercatat dalam naskah-naskah kuno, tapi dapat juga dilihat dari nama-nama daerah, nama-nama jalan, bahkan nama-nama gang yang sempit yang menyebar di seluruh Jakarta. Kata gang sendiri berasal dari bahasa Belanda yang bermakna koridor atau jalan sempit. Sejarah gang di Jakarta tak melulu berkaitan dengan hal-hal baik, namun juga berkaitan dengan hal-hal yang tidak baik, semisal berkaitan dengan prostitusi. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Bagi yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen saat berkuasa di Batavia menyadari sepenuhnya bahwa manusia tak bisa hidup tanpa wanita. Terlalu banyak laki-laki Eropa yang menjadi pegawainya yang butuh pendamping untuk menemani sepi. Namun banyak noni-noni Belanda yang didatangkan ke Hindia Belanda, kebanyakan akhirnya memilih menyerah dan pulang ke negaranya. Batavia yang panas dan penuh nyamuk membuat mereka merana. Belum lagi ancaman kekerasan dari pribumi yang tak suka kepada penguasa Belanda. Akhirnya sejak tahun 1635, Dewan Komisaris VOC atau Heren 17 mengubah strategi dengan meniru cara-cara kolonisasi Portugis, yaitu menggalakkan perkawinan dengan perempuan di tanah jajahan guna mencukupkan kebutuhan biologis orang-orang Belanda, sekaligus menciptakan keturunan campuran yang patuh sepenuhnya kepada Belanda. Laki-laki Belanda diperkenankan menikahi perempuan pribumi, tapi mereka dilarang keras membawa istri pribumi dan anak-anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut pulang ke Belanda. Peraturan ini disambut sukacita oleh orang-orang Belanda. Para pegawai VOC mulai mencari wanita pribumi untuk dikawini. Toh menikahi pribumi tidak ada konsekuensi. Jika mereka kelak memutuskan untuk kembali pulang ke Belanda, mereka bisa terhindar dari ikatan dan tanggung jawab terhadap gundik-gundik dan anak-anaknya untuk kemudian di negeri sendiri bebas memilih istri Eropa yang diimpi-impikan. Tapi faktanya, kebolehan mencari nyai atau gundik ternyata tak cukup. Memelihara nyai atau gundik membutuhkan biaya yang sangat besar. Banyak yang akhirnya lebih memilih cara yang dianggap lebih efisien, yakni prostitusi. Budayawan Betawi Ridwan Saidi mengatakan konsentrasi prostitusi pertama di Batavia adalah di kawasan Makaupo. Disebut demikian karena pekerja seksnya berasal dari Makau. Mereka ditempatkan di sebuah rumah bertingkat di seberang stasiun Beos atau sekarang stasiun Jakarta Kota. Mereka didatangkan oleh para germo Portugis dan Cina buat menghibur serdadu atau pegawai Belanda. Dari kawasan Makaupo, seiring dengan perkembangan kota Batavia, keberadaan rumah bordil meluas hingga ke Gang Mangga yang kini berada di sekitar Jalan Pangeran Jayakarta. Lama-kelamaan kompleks prostitusi Gang Mangga kalah bersaing dengan Suhian atau rumah bordil yang dibangun oleh orang Tionghoa. Rumah bordil ini tumbuh di Gang Hauber atau Petojo dan Kaligot atau sawah besar. Selain itu muncul mucikari-mucikari dari Jepang yang tertarik berbisnis kenikmatan ini. Maka mulai ramelah rumah-rumah bordil yang memiliki nama-nama mentereng seperti Concordia, Shanghai Dream, Soko Club, Sakura Club, atau Hotel Bellevue. Bisnis prostitusi ini bahkan berlangsung dan terwariskan berabad hingga saat Perang Dunia Kedua. Namun seperti halnya kisah-kisah pelacuran di banyak tempat lain, tersimpan banyak kisah penderitaan di balik pintu-pintu kamarnya.
Para pelacur itu banyak yang berasal dari gadis-gadis yang ditipu atau dipaksa menjadi pemuas nafsu. Salah satunya yang terdapat di dalam sebuah rumah bordil yang bernama Klub Sakura. Pemilik Klub Sakura adalah seorang lelaki Jepang bernama Wasio Awoji. Wasio Awoji awalnya adalah pemilik sebuah hotel di Batavia sebelum Perang Dunia Kedua meletus. Menjelang serangan Jepang ke Hindia Belanda, ia pulang ke negaranya. Ada kemungkinan dia juga seorang mata-mata yang akan melaporkan ke militer Jepang terkait kondisi pertahanan Hindia Belanda. Wasio Awoji kembali ke Batavia pada bulan Juni 1942, seiring Jepang yang telah sepenuhnya menguasai Hindia Belanda. Atas permintaan dan fasilitas dari pemerintah pendudukan Jepang di Batavia, Wasio diminta membuka restoran di Noordwijk. Noordwijk sejak zaman kolonial Belanda merupakan kawasan elit di Batavia. Noordwijk sekarang adalah kawasan yang berada di sekitar Jalan Juanda. Restoran Wasio menggunakan gadis-gadis sebagai pelayan. Wasio juga merekrut seorang perempuan India yang bernama Liz Bierhorst untuk membantunya. Diam-diam Wasio mulai jatuh hati dengan karyawannya dari India itu. Sayangnya, Liz Bierhorst sudah menikah dan mempunyai anak. Namun cinta Wasio ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Mereka mulai menjalin hubungan gelap. Bahkan saking cintanya kepada Liz, Wasio memberinya wewenang untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas manajemen restoran sehari-hari. Nampaknya kedua insan yang sedang mabuk cinta itu tak tahan lagi menjalin hubungan gelap. Demi memuluskan hubungan mereka, Nyonya Bierhorst kemudian tega memfitnah suaminya sendiri ke kain petai. Suaminya ditahan polisi Jepang yang dikenal kejam itu. Sementara anak-anak Nyonya Liz dititipkan ke sanak saudaranya. Nyonya Liz akhirnya tinggal serumah dengan Wasio. Seperti halnya Belanda, pemerintah pendudukan Jepang juga menghadapi masalah yang terkait kebutuhan biologis personil militernya. Mengingat hal tersebut, pada September 1943, Wasio diminta membuka rumah bordil. Gang Horning dipilih Wasio untuk rumah pelacurannya. Dalam gang kecil itu, terdapat 15 rumah berderet yang cocok sebagai lokasi pelayanan prostitusi. Tinggal membangun pagar untuk depan dan belakang gang guna memudahkan pengawasan. Dua bangunan di ujung gang digunakan sebagai bar, tempat medis dan semacam kantor. Di bangunan ini pula pasangan kumpul kebo yang sekaligus mucikari, Wasio dan Bierhorst tinggal. Tempat prostitusi itu kemudian diberi nama Klub Sakura yang dikhususkan hanya bagi orang Jepang. Wasio sendiri yang mengurus manajemen serta semua kebutuhan klub prostitusi itu. Sementara Bierhorst bertugas merekrut wanita-wanitanya. Di awal Bierhorst mengambil 10 perempuan Belanda dari kamp interniran di Cideng, Gambir. Bierhorst juga merekrut wanita-wanita India yang ia kenal, selain tentu saja wanita-wanita pribumi. Pada tahun 1944, Bierhorst pergi jauh hingga ke Semarang dan Salatiga untuk merekrut gadis-gadis desa. Para wanita-wanita muda yang rata-rata berusia 14 tahun itu direkrut dan dibawa ke Klub Sakura di Gang Horning dengan tipuan bahwa mereka akan dipekerjakan di restoran Wasio di Noordwijk. Wanita-wanita tak berdaya ini akhirnya dipaksa menjadi pelacur bagi orang-orang Jepang dengan ancaman kekerasan bahkan pembunuhan. Para pelacur itu diperah habis-habisan. Mereka ditargetkan untuk mendapatkan 50 gulden setiap malam yang setara dengan melayani 3 pelanggan. Uang itu harus diserahkan kepada Wasio dan Bierhorst. Sementara para wanita itu hanya diberi upah sebatas makan, tempat tinggal, dan pakaian. Tidak ada cara lain bagi wanita-wanita itu untuk bisa pergi. Gang ini dijaga sepenuhnya di depan dan di belakang. Mereka yang mencoba melarikan diri akan disiksa dan diancam akan diserahkan ke kain petai. Suka tak suka, beberapa pelacur itu mengalami kehamilan. Anak-anak yang lahir dari rahim pelacur-pelacur itu wajib diserahkan kepada Wasio untuk diasuh oleh beberapa wanita yang dipekerjakan untuk mengasuh anak-anak itu.
Pada siang hari, anak-anak itu diperbolehkan berkeliaran di dalam kompleks. Namun sejak pukul 6 sore mereka harus masuk ke dalam kamar. Tak lama setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pasangan Birhorst dan Wasio ditangkap pemerintahan darurat sekutu di Indonesia atas laporan banyak pihak. Pada akhir tahun 1946, pengadilan pemerintahan darurat menyatakan mantan pemilik rumah bordil klub Sakura, Wasio Awoji, bersalah atas kejahatan perang memaksa perempuan Eropa menjadi pelacur dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Setahun kemudian, giliran Birhorst juga dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Kedua pasangan itu menolak semua tuduhan kejahatan perang karena mereka mengaku hanya dipaksa oleh militer untuk melakukan semua yang dituduhkan. Demikian sekilas kisah tentang klub Sakura, salah satu klub prostitusi yang menghiasi sejarah Jakarta. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.